Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hafizul Hakim. Saya akan membuat video singkat terkait penjelasan konsep ekonomi pada masa dinasti Umayyah. Ini merupakan bagian dari tugas UTS saya pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Ustadz Johan. Baik teman-teman, kita akan membahas satu persatu dari slide yang sudah saya buat. Yang pertama, sekilas tentang dinasti Umayyah terlebih dahulu. Nah, dinasti Umayyah itu sekitar tahun 661 sampai 750 Masehi, atau 41 sampai 132 Hijrah, merupakan dinasti Islam kedua setelah Khulafah Rasyidin. Jadi dinasti Umayyah lah pelanjut dari dinasti Khalifah Rasyidin itu sendiri. Didirikan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan dengan ibu kota di Damaskus, Suriah. Nah, jadi dinasti Umayyah itu teman-teman, itu didirikan oleh Abi Sufyan dan ibu kotanya itu di Damaskus, Suriah. Nah, sedikit tambah juga intermezzo bagi kita. Dinasti Umayyah ini merupakan dinasti yang cukup besar ekspansinya dan merupakan kejayaan Islam yang sangat luar biasa pada masa itu. Adapun periode pertumbuhan ekonominya itu sangat signifikan dengan sistem administrasi yang terstruktur. Nah, pada zaman dinasti atau pada zaman Khalifah Rasyidin, pengetahuan itu sangat luas dan masih dalam masa penggalian ilmu pengetahuan, di mana setiap pengetahuan terus digali hingga sampai pada masa dinasti Umayyah, pengetahuan yang sudah digali sebanyak-banyaknya itulah yang dikumpulkan atau dibukukan, distrukturisasi. Nah, selanjutnya sistem perpajakan pada dinasti Umayyah. Nah, kenapa saya angkat sistem perpajakan? Karena yang merupakan corak dari suatu peradaban itu, terutama di ekonominya, bagaimana suatu dinasti bisa berkembang. Ketika suatu dinasti berkembang, apa yang membuat negara itu mampu mengadakan atau membuat cash flow pada negaranya, itu salah satunya adalah pajak. Yang pertama itu adalah jizyah, pajak khusus untuk non-muslim sebagai sumber pendapatan utama. Lalu usyur, bea cukai dipungut dari barang dagangan yang melewati perbatasan. Nah, jadi ketika barang masuk maupun keluar itu ada wajib membayar bea cukai, usyur namanya. Lalu kharaj, pajak tanah, dipungut dari lahan pertanian yang dikuasai oleh non-muslim. Lalu sistem perpajakan yang terorganisir meningkatkan pendapatan secara substansial. Nah, itulah sistem perpajakan pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya, sektor pertaniannya bagaimana? Sektor pertanian dan sistem irigasi pada masa dinasti Umayyah ini sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena investasi besar-besaran dalam infrastruktur irigasi merupakan peningkatan produktivitas lahan. Nah, berbeda dengan dinasti-dinasti yang lain, sektor pertanian pada masa dinasti Umayyah ini merupakan yang paling hebat. Kenapa demikian? Karena ia mempunyai bertonton pasokan hingga berekspansi ke luar atau transaksi internasional. Kita bisa lihat di sini perluasan lahan pertanian melalui irigasi menciptakan surplus produksi yang menandakan produksi yang sangat banyak. Monokultur gandum, kurma, buah-buahan menjadi andalan ekonomi, pertanian menjadi fondasi ekonomi yang mendukung penduduk yang terus bertambah. Teknologi pertanian dari Persia dan Romawi Timur terus diadopsi dan dikembangkan. Nah, kenapa bisa dikatakan kuat? Karena pada masa itu pertanian sangat maju. Nah, karena pertanian juga memiliki nilai plus juga dibanding dengan aspek-aspek lainnya. Kenapa demikian? Karena pertanian itu tidak adanya penghabisan pada sumber daya, karena ini termasuk salah satu sektor yang terus bertumbuh dan bisa diulangi setiap periodenya. Selanjutnya, perdagangan dan rute dagang internasional. Nah, selain dikokohkan dengan pertanian yang kuat, lalu mempunyai wilayah yang strategis luas, maka juga
dipenuhi dengan ini perdagangan dan rute internasional. Nah, rute dagang internasional lah yang menunjang jadinya surplus dagangkan ke luar negeri nantinya. Kontrol terhadap rute sutra Cina, India, dan Eropa, pelabuhan-pelabuhan strategis, ekspor bawang merah, impor barang kebutuhan dari India, dinasti Umayyah mendapat keuntungan besar dari bea cukai dan perdagangan internasional. Jadi selain memiliki barang untuk dijual, dinasti Umayyah juga memiliki rute jual itu sendiri. Sistem mata uang. Nah, pada masa itu diperkenalkanlah sistem emas, dirham. Nah, itu yang seperti yang kita kenal itu adalah yang berlaku pada dinasti Umayyah. Lalu ada tembaga, standarisasi nilai tukar, percetakan uang. Nah, itu menjadi sistem yang muncul pada dinasti Umayyah, yang mana menambah kuat kembali masa kejayaan Bani Umayyah pada saat itu. Jadi mulai dari financial, keuangan, lalu sumber daya, lalu lintas arus perdagangan itu dikuasai semua oleh Bani Umayyah. Itu merupakan aspek-aspek penting dalam mengembangkan suatu negara. Nah, itu semua dikuasai oleh Bani Umayyah. Manufakturnya begitu juga, banyak produksi-produksi dari Bani Umayyah yang mendunia. Pengrajin-pengrajin lokal dan manufaktur besar dan berskala industri ada pada masa Bani Umayyah tersebut, berkembang pesat di Damaskus, Aleppo, dan kota-kota besar lainnya. Selanjutnya sistem keuangan. Nah, sistem keuangan itu kita lihat ya, karena Umayyah ini adalah dinasti Islam, maka adanya larangan riba. Tapi ada juga perkembangan keuangan dalam masa Umayyah itu, adanya mudharabah dan musyarakah, perdagangan dan pengusaha bermitra. Sistem ini menciptakan iklim bisnis yang dinamis dan berkelanjutan. Nah, jadi solusi-solusi bisnis dan solusi-solusi investasi di sini sudah terjadi. Kita lihat dari adanya mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya, kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sana ada wakaf, baitul mal, subsidi, program kesehatan, kebijakan ekonomi. Nah, ini merupakan fondasi yang kuat di masa Umayyah. Wakaf ini jadi solusi untuk masalah-masalah sosial. Jadi wakaf itu sebenarnya sudah meliputi baitul mal juga untuk pengelolaannya, subsidi, program kesehatan, dan sebagainya. Terakhir, kesimpulan dan warisan ekonomi Umayyah. Yang pertama, dinasti Umayyah membangun fondasi ekonomi Islam. Inovasi dalam perpajakan, konsep ekonomi Umayyah menggabungkan prinsip Islam dengan praktik administrasi yang efisien. Sistem ekonomi menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya. Warisan Umayyah menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat maju dengan prinsip keadilan dan berkelanjutan. Nah, itu teman-teman semuanya presentasi dari saya terkait kesimpulan dan warisan maksud saya presentasi tentang ekonomi, konsep ekonomi pada masa dinasti Umayyah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang sangat luar biasa dari ekonomi pada masa Umayyah ini. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa dan sangat patut kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.